Kompas Siang kami awali dengan informasi nasib Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera terjawab di sidang putusan pra-peradilan pada Senin 8 Juli mendatang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman berjanji akan memberikan putusan secara objektif. Ia memastikan tidak punya kepentingan dalam perkara ini dan tidak ada tekanan dari manapun. Sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan dengan agenda kesimpulan telah rampung digelar Jumat kemarin. Tim hukum Polda Jawa Barat sebagai termohon menolak dalil gugatan pra-peradilan Peggy selaku pemohon. Mereka menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum dan telah melewati gelar perkara. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Sementara kuasa hukum Peggy mengaku yakin hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan. Pasalnya, selama jalannya sidang, Polda Jabar tidak bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy Peron, seperti yang dirilis dalam daftar pencarian orang. Ketika masuk dalam fakta persidangan atau dalam pembuktian, perdebatan kami selaku pemohon dengan termohon, itu kita sama-sama menguji bukti. Apakah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron atau Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Kalau kami dari pihak pemohon mengatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron, seharusnya dari pihak termohon mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, mereka tunjukkan buktinya. Nasib Peggy akan ditentukan pada sidang terakhir, yakni sidang putusan pra-peradilan yang akan digelar Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman berjanji akan memberikan keputusan secara objektif. Ia memastikan tidak punya kepentingan dalam perkara ini dan tidak ada tekanan dari manapun. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Sebelumnya, sejumlah perdebatan terjadi selama sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Polda Jabar berusaha membuktikan bahwa Peggy adalah Peron, pelaku utama kasus pembunuhan Vina yang sempat masuk DPO. Sementara kuasa hukum Peggy bersikukuh dengan pembuktian bahwa kliennya merupakan korban salah tangkap polisi. Salah satu alasannya adalah nama panggilan Peggy. Dalam sidang, saksi Dede Kurniawan yang merupakan teman Peggy mengungkap bahwa panggilan Peggy adalah Pegong dengan huruf G, bukan Peron. Kalau manggil Peggy, manggil apa? Pegong. Pegong, Rong. Bukan. Apa tuh? Mohon izin ya mulia, nggak Pegong. boleh mengarahkan ya mulia. Mohon izin ya mulia. Gini. Mohon izin ya mulia, agar termohon jangan mengarahkan pertanyaan ya mulia. Tanya langsung aja. Ya. Ada nggak nama alias dari Peggy? Peggy Setiawan alias? Peggy Setiawan. Alias apa? Alias apa? Pegong. Hah? Pegong. Pekong. Pegong. Pegong. Peko. Pegong. Pego. Pego ya? Pegong. Oh, Pego katanya Pak. Pego. Pego ya. O, Rong, O hampir mirip ya. Begitu. Oh ya. Pego. Ya, hampir Rong. Ya. 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 Keabsahan penetapan tersangka Peggy Setiawan pun diuji lewat keterangan ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Suhandi Cahaya. Ahli menyebut perbedaan nama Peggy alias Peron di DPO dan Peggy Setiawan yang ditangkap merupakan salah tangkap dan status tersangkanya bisa digugurkan. Salah tangkap berarti, yang saya jelaskan biar nanti panitera catat, berarti tersangkanya bisa digugurkan.
penetapan tersangkanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Adu bukti penetapan tersangka Peggy Setiawan akan menemui final pada sidang putusan 8 Juli mendatang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutus apakah bukti yang ada cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau justru menjadi alasan bagi Peggy dibebaskan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya jelang sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Ninda, bagaimana persiapan Pengadilan Negeri Bandung jelang putusan pra-peradilan Peggy? Iya, Dipo dan juga saudara, setelah dilakukan kemarin yakni sidang kesimpulan pada kemarin hari pukul 9 pagi, ini memang nantinya menjelang adalah sidang untuk keputusan yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Eman Sulaiman yang akan jatuh pada hari Senin pekan depan ataupun tanggal 8 Juli mendatang ya Dipo dan juga saudara. Dan memang untuk sidang putusan ini memang masih belum disampaikan nantinya akan seperti apa teknis dan konsepnya begitu, yang pasti dari kedua pihak ini dipastikan diharuskan untuk hadir dalam sidang putusan tersebut begitu pukul 9 pagi di PN Bandung. Nah, yang terbaru ini adalah terkait sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini telah sampai di sidang kesimpulan begitu yang kemarin dilakukan, di mana sidang kesimpulan ini berlangsung cukup singkat Dipo dan juga saudara, kurang dari 10 menit, di mana kedua pihak dari pihak pemohon, kuasa hukum mau juga termohon dari Polda Jawa Barat ini menyerahkan hasil selama sidang berlangsung dari awal hingga akhir dalam bentuk tertulis ataupun berkas ataupun dokumen begitu kepada Hakim Ketua Eman Sulaiman, dan kemudian ini tidak dibacakan oleh pihak manapun, begitupun juga dengan hakim, yang mana dari pihak kuasa hukum ini menyerahkan rangkuman yang berupa kesimpulan sidang tersebut sebanyak 30 halaman, di mana pihak kuasa hukum ini menitik beratkan dalam kesimpulan tersebut adalah terkait permohonan pengguguran Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan selain itu juga pihak kuasa hukum ini masih menitik beratkan terkait alat bukti yang ditunjukkan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat ini dinilai masih lemah atau belum cukup kuat. Yang kemudian juga menurut pihak kuasa hukum sendiri bahwa polisi saat ini belum bisa membuktikan begitu bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditahan di Polda Jawa Barat ini merupakan Peggy alias Perong yang ditargetkan oleh pihak kepolisian. Itulah yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Sedangkan dari sisi pihak Polda Jawa Barat sendiri memang singkatnya ini adalah menurut pihak Polda Jawa Barat bahwa pihaknya adalah menolak dalil-dalil yang diberikan oleh kuasa hukum, kemudian juga dari 4 saksi yang dibawa oleh pihak kuasa hukum maupun juga ahli pidana yang kemarin pun juga sempat dihadirkan oleh pihak kuasa hukum. Mengingat Dipo dan juga saudara, dari sidang pra-peradilan ini berlangsung 1 pekan ya, dari hari Senin kemarin hingga hari Jumat kemarin, di mana telah dilakukan pembacaan permohonan dari pihak pemohon maupun juga dari pihak termohon mengapa pihak polisi ini menetapkan Peggy sebagai tersangka, lalu juga ada dilakukan replik dan juga duplik hingga kemudian dilakukan kesimpulan oleh masing-masing kedua pihak pemohon maupun juga termohon begitu. Namun untuk menjelang nantinya sidang putusan pada hari Senin 8 Juli mendatang nanti, tentu dari pihak Hakim Ketua Eman Sulaiman ini pihaknya ini menyampaikan bahwa kemudian nantinya yang akan diputuskan dalam sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini merupakan hasil yang terbaik begitu untuk Indonesia ya, bukan untuk keduanya. Yang kemudian juga dari pihak Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini menyebut bahwa pihaknya ini tidak ada kepentingan sama sekali dalam perkara ini, dan pihaknya ini akan menolak jika ada tekanan dari pihak manapun. Nah, selain itu juga tentu dari pihak kuasa hukum itu pun menanggapi hal itu, tentu berharap kepada pihak Pengadilan Negeri Bandung untuk kemudian nantinya dapat memutuskan
secara bijak, arif, dan juga objektif tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Baik, Ninda. Meskipun dari pihak Polda Jawa Barat sendiri juga menyampaikan hal yang sama, dan tentu nanti kita akan pantau seperti apa sidang putusan pada hari Senin mendatang. Dipo. Yang kita nantikan juga adalah independensi dari majelis hakim untuk kemudian memutuskan secara jujur dan juga konkret bagaimana kemudian nanti nasib dari Peggy Setiawan. Terima kasih atas laporan Anda, Ninda Destiani, langsung dari Bandung, Jawa Barat.